Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 14 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas mengenai saham-saham berpotensi untuk naik buat minggu depan yang bisa kita beli serta jual saat keadaan profits. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe-nya dan like, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai saham-saham yang berpotensi naik ya untuk minggu depan. Jadi revisi mingguan, kalau kita lihat dari IHSG sendiri pada saat hari Jumat tanggal 12 November, ini kan IHSG ditutup dengan persentase min 0,6% ya, jadi cukup dalam juga di harga 6.651. Jadi IHSG sendiri terkoreksi cukup dalam dan sudah menembus area support pentingnya di harga 6.684 ya. Selama IHSG masih closingnya di bawah 6.684, maka IHSG ini berpotensi untuk lanjut turun lagi ke area supportnya ya, masih ingin retest kembali di kisaran harga 6.626 atau juga bisa di 6.637 ya, di kisaran sana. Jadi kemungkinan IHSG retest kembali, tapi secara tren besar IHSG masih uptrend dan bisa melanjutkan kenaikan harga. Kemungkinan bisa lah nanti menyentuh di 6.800 menjelang Desember nanti ya. Jadi untuk kondisi IHSG sendiri seharusnya bisa dikatakan masih bullish juga ya, masih sangat bullish. Ini supportnya di 6.626 ya. Dan untuk resistnya sendiri di 6.684 yang dimana ini merupakan area support yang sudah ditembus dan menjadi resisten. Oke. Lanjut, di sini ada beberapa saham yang mungkin akan saya bahas. Sebelumnya mohon diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk ditekan like-nya ya. Bantu dukung channel ini agar dapat berkembang lagi. Lanjut. Oke, di sini ada saham. Pertama kita ada ERAA. Oke, untuk saham ERA ya. Kemarin hari Jumat kan ditutup di harga 640 dengan persentase 0,0% ya. Sebelumnya disclaimer on ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk ERAA atau Era Jaya Swasembada ini, ya ini kan sudah dalam fase uptrend ya, yang dimana memang harganya sudah membuat higher low ya. Puncak lembahnya semakin lama semakin tinggi begitu. Ini closingnya juga sudah di atas EMA 90, 34 dan 21 dan juga ada beberapa area support atau tempat area buy. Ya mungkin teman-teman juga bisa beli di sana ya. Di sini kalau saya lihat ini merupakan area support yang cukup kuat juga dan mungkin teman-teman yang tertarik bisa entry di harga 625 hingga 630 ya. Ini secara teknikal ini masih oke, tapi juga perlu diperhatikan bahwa ini stokastik mau dead cross ya. Meskipun kalau dead cross ya kemungkinan bisa jadi jatuh lah di kisaran 625 hingga 630. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya mau di hold pun nggak apa-apa, dikarenakan juga ini era masih dalam fase uptrend ya. Jadi untuk era bagi teman-teman yang mau beli nanti bisa beli di harga 625 hingga 630 ya. Dan kalau kita tarik garis, kurang lebihnya untuk menyentuh area resistennya di harga 655, ini sudah 5% sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman kalau yang sudah beli di 625 dan jual di 655 sebagai area taking profit atau resisten pertamanya, teman-teman bisa mendapatkan 5%. Yaitu kalkulasi kasarannya saja ya. Dan kalau kita lihat di next resistennya berada di harga 685 ya teman-teman ya. Di sini kurang lebihnya 9,6% ya atau 9,5%. Dan selanjutnya TP terakhir kita di harga 725 ya. Ini kurang lebihnya sudah 16%. Ya, ini kemungkinan masih possible untuk era melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh resisten terakhirnya pada harga 725 ya, kurang lebihnya 16% dari titik beli kita nanti ya. Jadi untuk ERAA kalau yang mau beli bisa di harga 625 hingga 630 ya. Ini sudah saya convert jadi area belinya semakin lama range-nya semakin kecil ya. Jadi semakin bagus.
Kalau teman-teman beli di sini nanti bisa TP pertama di 655 dan selanjutnya di 685 serta yang terakhir di 725 sesuai kondisi pada saat bulan Juni tanggal 21 itu ya. Di kedua candle ini juga merupakan area resisten yang cukup dominan, bisa dijadikan sebagai patokan area taking profit. Setelah ERA ya sudah kita bahas, ini ERA juga masih uptrend, yang menghold masih bisa di hold. Lanjut di sini ada saham lagi, ada saham Antam. Oke, untuk saham Antam ya, kemarin pada saat hari Jumat ditutup di harga 2.400 dengan persentase plus 1,27%. Dan kalau kita lihat di sini Antam kan memang sudah membuat higher low ya teman-teman ya. Di sini kan pada tanggal 4 Oktober ini harga openingnya saja di 2.230 dan kalau kita lihat pada bulan ini tanggal 4 November di sini openingnya saja sudah 2.320 yang dimana mengalami kenaikan sebesar 100 perak. Jadi ini sudah membuat higher low ya. Bisa dilihat sendiri secara kasat mata bahwa Antam ya kemungkinan bisa rebound kembali ya. Dan Antam kemarin kan ditutup di harga 2.400 ya. Dan kalau sudah saya lihat di sini bahwa ada beberapa area support juga yang sudah saya tentukan dan mungkin teman-teman juga bisa beli di area sana dan taking profit di area resisten ya. Untuk Antam ini area supportnya di kisaran harga 2.350 hingga 2.370 ya. Nih di area sini ya. 2350 hingga 2370 ya, ini merupakan area support juga. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisalah di sana ya. Ketika sudah beli nanti bisa tentukan untuk area taking profitnya di area resisten ya teman-teman ya. Di kisaran harga 2470 hingga 2480. Ya, itu untuk TP pertama kita nanti di sana. Jadi yang mau beli nanti bisa beli di harga 2350 hingga 2370 ya. Beli di area sana. Dan sementara juga ini Antam masih dalam fase sideways ya, big sideways juga. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan fase sideways, bisalah nanti beli Antam. Ya kalau kita umpamakan kita beli di 2350, kalau kita secara persentase kita hitung saja di sini sudah kurang lebihnya 5% ya, itu juga cukup lumayan ya. Kalau kita bandingkan return per tahunnya juga itu sudah kena 5% ya. 5% sudah oke lah ya teman-teman ya untuk saham Antam ini 5% itu untuk TP pertama. Kalau kita lanjut ke TP kedua kurang lebihnya sudah 8% ya. Sebentar. Ini kurang lebihnya sudah 8% mulai dari harga yang kita sudah tentukan ya di 2350 itu di TP kedua sudah ya kurang lebihnya 8% dan untuk TP terakhir kita di gelombang terakhir ya teman-teman ya. Gelombang terakhir di kisaran harga 2680 ya puncaknya gelombang ini di 2680 kurang lebihnya 14% dari harga beli kita ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli di harga 2350 ini nggak apa-apa beli saja ya. Kalau yang mau beli memanfaatkan sideways itu oke, mau dibeli juga nggak apa-apa. Tapi ingat kalau semuanya Antam ini sudah turun di bawah 2250 hingga 2290 teman-teman mau share lagi pun nggak apa-apa ya. Juga ini area support terakhir sih ini seperti base supportnya ya. Namun di sini ya minor supportnya saja. Jadi kalau yang mau beli bisa di 2350 hingga 2370 ya. Untuk area stop loss-nya di mana? Teman-teman bisa lihat kalau closing-nya sudah di bawah 2250, teman-teman bisa stop loss ya. Jadi untuk Antam ini masih bisa berpotensi untuk naik lagi ya. Untuk Antam yang mau beli bisa di 2350, untuk TP pertama di 2470, selanjutnya di 2550 dan yang terakhir max-nya ya, max profit-nya di 2680 tadi kurang lebihnya 15% ya. Coba saya ukur dulu. 15% lebih. Ya, kurang lebihnya 14%. Jadi untuk Antam sudah ada beberapa saham lagi ya. Coba kita lihat di sini ada saham AGRO. Oke, sebentar loading. Oke, untuk AGRO ya. Untuk agro ya, kemarin kan ditutup di harga 2100. Memang harga tertingginya sudah membreak area resistennya ya di harga 2130 yang dimana kemarin pada saat perdagangan hari Jumat ini agro sudah naik di kisaran harga 2150 ya. Jadi sudah menembus 20 perak, kurang lebihnya seperti itu. Ya, tapi memang closingnya nggak menguat ya, closingnya malah melemah. Dan ada beberapa area support mungkin teman-teman juga bisa diperhatikan ya kalau yang mau beli agro. Ini agro sudah membentuk ascending triangle. Dikarenakan kenapa? Ini posisi topnya ini sudah mendatar ya. Posisi topnya sudah mendatar dan posisi bottomnya sudah membuat higher low. Jadi ini bisa kita asumsikan bahwa ini merupakan pola ascending triangle. Ya.
Jadi kapan masuknya Pak Mayor? Di harga berapa ya? Ini kalau teman-teman yang mau beli nanti bisa beli saja di supportnya di harga 2080 ya. Kemarin juga sudah saya sarankan di grup Telegram. Jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram bisa segera join ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Untuk agro area supportnya di 2080. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa di harga 2080 ya. Dan untuk resistennya di 2130. Jadi kalau teman-teman sumpahnya sudah lihat, oh agro ini closingnya sudah di atas 2130 ditambah dengan volume yang cukup tinggi, ya teman-teman bisa langsung entry saja. Itu juga masih aman dan 80% lah untuk menaikkan berhasilnya itu 80% ya. Persentasenya itu 80% untuk persentase keberhasilan untuk bullish lagi. Jadi untuk agro supportnya di 2080, kalau teman-teman yang mau beli bisa beli di support atau beli di breakout pun juga bisa di 2130. Kalau closingnya sudah di atas 2150 ya teman-teman bisa beli ya. Kalau closingnya sudah di atas bisa dibeli, nanti target profitnya di 2240 ya. Coba kita hitung berdasarkan area support ya. Kalau kita beli di support kurang lebihnya ke 2240 sesuai resisten yang sudah saya buat ya. Sebentar. Resisten yang sudah saya buat di sini kurang lebihnya 7,5% ya teman-teman ya. Itu sudah cukup lumayan juga 7,5% ya. Kalau kita kalikan saja sudah berapa? Dan itu untuk TP pertama. Untuk TP kedua kurang lebihnya di kisaran sini ya teman-teman ya. TP keduanya 12% ya. Sebentar saya perbesarkan dulu agar lebih jelas ya. Ya ini. TP keduanya kurang lebih ya. Coba saya hitung lagi. Ini di sini. 12% ya, TP keduanya 12%, untuk TP ketiganya 18% di harga 2470 ya, ini merupakan area resisten juga. Dan yang terakhir untuk mencapai harga sesuai pada tanggal 27 September, ini di kisaran tertingginya di 2650 ya, kurang lebihnya sudah 27%. Dan memang Agunin dalam fase ascending triangle kurang lebihnya untuk menarik para retailer ya, jadi ini nggak terbang dulu, jadi kalau teman-teman yang mau entry masih bisa ada kesempatan. Yang mau entry di support bisa di 2080, yang mau entry di breakout bisa di 2130 atau 2150 ke atas ya. Ingat, itu harga closing. Kalau breakout kita lihat harga closing bukan harga tertingginya ya. Jadi bisa terjadinya false breakout kalau kita lihat bukan harga closing ya. Jadi untuk agro sudah saya sediakan, ini juga stokastik mulainya ada cekungan maunya golden crossing ya. Jadi ini kita juga bisa memanfaatkan momentum, yang mau beli juga bisa. Oke. Lanjut, di sini ada saham lagi ya, ada BGTG. Oke, untuk BGTG ya, kemarin kan ditutup di harga 222 dengan persentase plus 0,91%. Jadi kalau kita lihat, memang BGTG ini kan kemarin sudah diangkat di harga 238 ya, lalu turun kembali di harga 222 sebagai harga penutupan ya. Kalau kita memanfaatkan momentum ini juga bisa saja ya. Kalau kita lihat kemarin harga rata-ratanya sebentar. Ya, kemarin tanggal 12 ya. Nih, kita lihat YP ya. Ini YP saja masih punya barang ya 2,7 miliar dan ini di harga 230 ya. Di harga 230 yang dimana closing sekarang saja di harga 222. Ya, kalau teman-teman sudah punya barang di bawah 230 mau di hold saja nggak apa-apa, dikarenakan juga ini secara rata-rata besar ya, rata-rata harga secara keseluruhan pada perdagangan hari Jumat ya. Ini BGTG rata-ratanya di harga 228 ya, jadi sudah di atas daripada harga closing hari ini. Yang mau beli juga bisa beli di support agar lebih mantap dan profitnya lebih maksimal ya. Kemungkinan besok akan dinaikkan terlebih dahulu ya harga BGTG ya. Entah itu saat penutupan atau saat awal pembukaan ya kemungkinan besar BGTG bisa jadi dinaikkan dulu harganya. Tapi kalau teman-teman yang mau ekspor bisa tunggu saja ya, mungkin memang perlu ditunggu dulu harganya ya, karena kan juga ini BGTG sudah naik terlalu kencang ya. Jadi yang mau beli BGTG bisa beli di area supportnya di kisaran harga 208 hingga 214. Yang mau beli bisa di area sana ya. Untuk area stop loss-nya kurang lebih kalau BGTG closing-nya di bawah 200, teman-teman bisa stop loss ya. Kalau di bawah 200 bisa stop loss, nanti entry lagi dipikirkan lagi lah ya. Tapi untuk area support-nya kita lihat di sini di 208 hingga 214 itu merupakan area support ya.
208 hingga 214, dan juga BGTG ini masih dalam fase uptrend dikarenakan juga sudah di atas EMA 90, 34 dan 21, dan memang BGTG too strong ya, jadi perlu koreksi terlebih dahulu. Yang mau beli bisa di area support ini cukup aman juga di 208 hingga 214. Yaitu untuk area beli sudah saya jelaskan, dan untuk area resistennya sebagai taking profit kita nanti bisa di harga 234 ya. Kalau kita ukur berdasarkan area beli kita di 208 ke 234 kurang lebihnya sudah 12% ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin memanfaatkan momentum bisa beli BGTG ya di harga 208, nanti jual di 234. Tapi kalau 208 kemungkinan agak sedikit susah ya, kalau mau dicapai rata-rata harga beli kita di 208 itu sedikit susah. Jadi yang mau beli nanti bisa lah, kan sudah saya sediakan range-nya 208 hingga 214 ya. Itu range beli, dan untuk area resistennya sebagai area taking profit kita di harga 234 atau 232 ya. Jadi teman-teman bisa lihat saja resistennya di sekitar sana. Dan untuk persentasenya untuk dari harga beli ke taking profit pertama itu kurang lebihnya 12,5%, 12,5% ya. 12,5%, 208 ke 234. Dan selanjutnya TP kedua kita di harga 250 ya, kurang lebihnya sudah 20% ya dari harga beli. Itu untuk TP kedua di 250 dan selanjutnya di 268. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya BGTG, ya bisa di hold saja, atau yang mau exit dulu nggak apa-apa. Kemungkinan juga kalau menurut saya BGTG bisa jadi koreksi dulu ke harga 208 hingga 214 ya, nanti bisa naik lagi. Dan sementara BGTG masih mengejar area resistennya di harga 268 ya. Ini masih dikejar, dan untuk resisten 250 ini sangat besar kemungkinannya untuk bisa dicapai. Jadi kalau teman-teman yang mau beli di 208 masih bisa ya. Ini beli di 208 ini juga bisa, kurang lebihnya kalau mau ke 250 ini sudah cukup besar ya, 20% itu sudah cukup banyak ya, mengalahi deposito persentase. Jadi untuk BGTG bisa diperhatikan lagi ya. Kita lanjut lagi di saham terakhir kita, ada saham BRIS. Oke, untuk saham BRIS kemarin pada saat hari Jumat itu kan ditutup di harga 2060 ya, dan sementara memang BRIS masih dalam kategori sideways dan sedikit berbahaya kalau menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman juga selain melihat dari pembahasan saya, teman-teman juga harus menganalisa kembali ya. Untuk BRIS ini kan kemarin ditutup di harga 2060 dengan persentase min 0,48%, dan juga BRIS ini masih di bawah EMA 90, 34 dan 21 ya. Garis 90, 34 dan 21. Untuk area supportnya dari BRIS ini memang di harga 2040 hingga 2060 ini merupakan area support ya. Jadi kalau yang teman-teman mau beli sebenarnya bisa beli di area sana. Ya, kalau kita lihat secara teknikal itu merupakan area support ya. Tapi ini kalau kita lihat BRIS ini sudah ada mulai pelemahan ya, pelemahan harga. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa beli di area support, tapi hati-hati ini rawan untuk break support ya. Ketika harga 2040 ini di break dan harga closingnya sudah di bawah 2040, bagi teman-teman yang sudah memiliki BRIS seharusnya sudah lepas barang terlebih dahulu ya. Dikarenakan kenapa? Kalau teman-teman belum lepas ini BRIS malah bisa hancur ya. Kalau BRIS nggak berhasil menguat di harga di atas 2040 ini, maka BRIS akan malah turunnya cukup curam ya, cukup curam. Jadi BRIS bisa diperhatikan lagi, tapi yang mau beli ya it's okay. Sudah saya sediakan area support dan area stop loss-nya ya. Ini supportnya di harga 2040 hingga 2060. Dan untuk area stop loss-nya, kalau sudah BRIS harganya di bawah 2000 ya, teman-teman bisa stop loss ya. Kalau BRIS sudah di bawah harga 2000, teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau masih bisa di atasnya ya teman-teman hold, nggak apa-apa. Sumamanya kalau teman-teman beli di harga 2040 ya, beli di harga 2040, di sini sudah saya sediakan untuk area resistennya di harga 2090, kurang lebihnya 2,5% ya, memang sedikit kecil, tapi itu sudah cukup lumayan ya. Itu sudah cukup lumayan, 2090 ini kurang lebihnya 2,5%, dan untuk ke TP2-nya di kisaran harga 2150 ya. Ini kurang lebihnya 5% hingga 6% lah, 6% setengah. Itu untuk TP keduanya, dan untuk TP ketiganya di kisaran sini ya, 2240, 2240, maaf. 2240. Jadi kalau kita ukur berdasarkan persentase ini kurang lebihnya sudah 10% ya. 10%. Jadi teman-teman tinggal milih. Ya sudah saya sediakan 5 saham secara gratis loh saya analisa.
Jadi mohon bantuannya kalau memang video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol like-nya, serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya dengan mengklik tombol loncengnya ya, akan mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Sudah saya sediakan 5 saham yang kemungkinan berpotensi untuk kita beli saat minggu depan ya. Minggu ketiga di bulan ini ada saham ERA, Antam, Agro, BGTG, dan BRIS. Jadi teman-teman bisa memilih. Sudah saya sediakan 5 saham dan bagus-bagus semua ya saham-sahamnya ya, dalam fase ada yang sideways dan uptrend ya, nggak ada yang downtrend ya. Tadi ya kalau saya pilih nggak ada yang downtrend. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Kalau masih belum jelas, teman-teman bisa tonton video ini lagi ya, sudah saya buatkan secara singkat. Jadi mungkin itu dulu dari saya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa yang belum berlangganan di channel ini bisa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video dan notifikasi terbaru dari channel ini. Sekian dari saya. Yang belum jadi grup Telegram saya bisa klik linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.